Bertemu lagi dengan teacher hari ini, yaitu pada hari Selasa 4 Agustus 2020. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar tematik lagi. Anak-anak di rumah, teacher mau siapkan bukunya, ambil bukunya. Kita masih menggunakan buku tematik 2A. Kita masuk di pembelajaran 4. Kalian bisa buka bukunya, yaitu di halaman 44. Hari ini di pembelajaran 4 ada 3 pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah SBDP, yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah matematika. Nah, untuk itu kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah SBDP. Nah, di halaman 44, di sana ada gerakan pada sebuah lagu. Seperti cerita di pembelajaran sebelumnya, Adi dan teman-temannya akan menari di sebuah pentas seni. Nah, tarian yang akan ditarikan oleh Adi dan teman-temannya adalah lagu Menanam Jagung. Mereka menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan menggunakan tarian. Tarian di buku itu ada 4, kalian bisa baca juga, ikuti teacher. Yang pertama adalah gerakan mengajak menanam jagung. Bagaimana gerakan mengajak menanam jagung? Gerakan mengajak menanam jagung adalah kita mengajak. Jadi gerakan menanam jagung begini. Ayo kawan, kita bersama. Nah, itu menanam jagung ya. Lalu yang kedua, gerakan mencangkul tanah. Bagaimana gerakan mencangkul tanah? Mencangkul tanah begini, kita buat cangkul misalnya, mencangkul. Kita ambil tanahnya, kita cangkul supaya bisa menanam bibitnya. Lalu yang ketiga, gerakan menanam bibit jagung. Sesudah tanahnya tadi dicangkul, kita siapkan bibitnya, lalu kita tanam bibitnya. Kita tanam bibitnya, bibit jagung yang mau kita tanam itu. Lalu yang keempat, gerakan memberi pupuk. Nah, setelah bibitnya tumbuh, supaya buahnya lebat, jagungnya besar, kita tebarkan pupuknya. Kita beri pupuk di seluruh tanamannya. Sudah mengerti? Jadi di dalam sebuah lagu menanam jagung ada 4 gerakan. Yang pertama, gerakan mengajak menanam jagung. Gerakan mengajak menanam jagung. Yang kedua, mencangkul tanah. Mencangkul tanahnya dicangkul. Yang ketiga, menanam bibit jagung. Lalu yang keempat, gerakan memberi pupuknya. Lalu selanjutnya kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Di pelajaran bahasa Indonesia ada sebuah lagu. Teacher mau mengajak anak-anak di rumah bernyanyi bersama. Teacher rasa kalian sudah tahu lagunya ya. Ya, lagu ini adalah lagu Menanam Jagung. Nyanyi sama-sama ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil jagungmu, ambil tangkungmu, kita bekerja tajammu jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Campur, campur, campur yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Campur, campur, campur yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah, dari lagu tadi menanam jagung, kalian pasti ikut sama teacher bernyanyi tadi ya. Bernyanyinya harus menggunakan gerakan yang sudah teacher ajarkan tadi. Boleh diulang lagi di rumah, kita nyanyi sama-sama, mungkin nyanyi sama-sama dengan orang tuanya, dengan adiknya, boleh. Tapi kan sudah tahu gerakannya, jadi nyanyinya menggunakan gerakan yang tadi teacher beritahu. Oke. Nah, di lagu Menanam Jagung tadi, kita tidak hanya bernyanyi. Karena di pelajaran bahasa Indonesia kita sudah belajar
mengenai kalimat ajakan. Jadi teacher mau mengajak kalian untuk mencari kalimat ajakan pada sebuah lagu. Mencari kalimat ajakan pada sebuah lagu. Teacher jelaskan kemarin bahwa kalimat ajakan ditandai dengan kata ayo dan mari. Nah, terdapat kalimat ajakan tidak di lagu itu? Terdapat di halaman di bait pertama saja sudah ada ya. Ayo kawan kita bersama. Ayo kawan kita bersama katanya. Dia ngajak apa? Dia mau mengajak untuk apa? Ayo kawan kita bersama katanya. Berarti kalau kalian ketemu kalimat ajakan, kalian garis bawahi. Sudah dapat satu. Ayo kawan kita bersama. Ada lagi? Ada lagi tidak? Kalau ada boleh digaris bawahi. Kalau cuma satu itu ya sudah cukup itu. Nah, sekarang teacher tanya, kalimat ajakan di lagu itu mengajak untuk apa? Ayo kawan kita bersama katanya. Bersama untuk melakukan apa? Bersama untuk melakukan menanam jagung di kebun kita. Jadi, kalimat ajakan di sebuah lagu itu mengajak anak-anak untuk menanam jagung di kebun kita bersama-sama ya. Jadi kalau ada lagu, misalnya lagu yang lain selain lagu menanam jagung, kalau teacher kasih sebuah lagu terus teacher bilang coba dicari kalimat ajakannya, harus bisa, harus cari kata ayo dan mari. Oke, nah lanjut di halaman 46. Buka bukunya di halaman 46. Halaman 46 ada pelajaran apa? Pelajaran matematika. Kemarin teacher sudah jelaskan bagaimana cara membandingkan angka atau bilangan bila dia sama-sama bilangan namun ada yang lebih besar. Nah, hari ini teacher mau jelaskan dia menggunakan 3 bilangan dari yang terbesar. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan. Di sini teacher punya angka yang pertama atau bilangan yang pertama adalah 235, lalu 258 dan 324. Nah, di sini kita diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kita tuliskan satu-satu. 235 itu nilai angkanya berapa? 200 ditambah 30 lalu ditambah 5. Ini untuk yang 235. Lalu 258. 200 ditambah 50 ditambah 8. Yang terakhir 324. 324 bagaimana? 300 ditambah 20 ditambah 4. Nah, sudah teacher tuliskan nilai angkanya dari 3 bilangan ini. Lalu kita diminta untuk mengurutkan dari yang paling besar. Di sini 200, 200 dan 300. Mana yang paling besar? 300. Berarti sudah tahu yang paling besar adalah 324. 324 langsung kita tulis. Ini jawabannya. Oke. Lalu bagaimana teacher? Berarti ini kita tidak usah lihat lagi ya. Sudah benar berarti sudah kita tulis. Lalu bagaimana teacher? Ini sama-sama 200. Nilai ratusannya sama-sama 200. Kita lihat di nilai puluhannya. Yang di atas 30, lalu yang di bawah 50. Mana yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah 50. Berarti yang kedua adalah 258. Ini juga sudah ya. Jadi yang terakhir yang paling kecil, yang terkecil adalah 235. Nah, ini urutannya. Urutan ketiga bilangan ini dari yang terbesar. Jadi kalau diminta untuk mengurutkan, jangan langsung jawabannya langsung 324, 258, 235. Jangan, ini salah. Kenapa salah teacher? Padahal urutannya benar ya. Teacher mau lihat, kalian harus menggunakan cara. Ada caranya. Harus dituliskan dulu nilai angkanya berapa dari masing-masing bilangan tersebut. Nah, untuk hari ini penjelasannya cukup sampai sini. Teacher mau berikan tugas. Tugasnya adalah
Kerjakan ayo berlatih di halaman 47. Di sana ada soal nomor 1, 2, dan 3. Untuk soal nomor 1 itu bahasa Indonesia, kalian diminta untuk garis bawahi kalimat ajakan pada sebuah puisi. Di garis bawahi ya, jangan hanya kata ayo dan marinya saja. Satu kalimat. Misalnya, ayo kita membuang sampah. Sampai habis di garis bawahi. Jangan hanya ayonya saja atau marinya saja. Kalau hanya ayo dan marinya saja itu teacher salahkan. Oke, untuk yang nomor 2, kalian disuruh menghitung berapa banyak bendanya, lalu urutkan dari yang paling sedikit. Di sini ada buku. Nah, di dalam satu tumpukan buku ini jumlahnya 10. Tidak usah dihitung satu-satu ya, langsung saja. Berapa? 10 tambah 10 tambah 10. Nah, dihitung. Setelah tahu, kalian urutkan dari yang paling sedikit, ternyata dari yang terkecil. Lalu yang nomor 3, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Nah, yang nomor 3 ini, kalian menggunakan cara yang ini. Boleh dijawab langsung, tulis jawabannya di buku cetak. Tapi untuk yang nomor 3, jalannya, caranya, kalian kerjakan di buku tulis, lalu dikirimkan ke teacher juga. Teacher mau lihat cara kalian mengerjakannya. Oke, mengerti? Nah, sampai sini. Kalau ada yang belum mengerti, boleh tanya langsung ke teacher nanti lewat orang tuanya. Teacher rasa cukup sampai sini dulu. Teacher ucapkan terima kasih. Bye.